Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya presentasi, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Taufik yang telah memberikan kesempatan untuk saya presentasi. Dan perkenalkan, saya atas nama Tira Nur Aisyah. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang keperawatan. Pertama, di sini ada landasan teori. Landasan teori, pengertian praktik keperawatan. Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, berbentuk pelayanan bio-psiko-sosio-spiritual yang komprehensif serta ditujukan kepada individu, keluarga, dan masyarakat baik sakit maupun sehat yang mencakup seluruh siklus kehidupan manusia. Lokakarya Keperawatan Nasional 1983. Hakikat praktik keperawatan senantiasa mengabdi kepada kemanusiaan atau berbentuk pelayanan humanistik, mendahulukan kepentingan kesehatan klien. ASKEP merupakan inti praktek keperawatan hubungan profesional, perawat, dan klien mengacu pada sistem interaksi secara positif atau hubungan terapeutik. Praktik keperawatan adalah tindakan mandi perawat profesional nurse melalui kerjasama bersifat kolaborasi dengan pasien atau klien dan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawab. Yang kedua, di sini ada implementasi sila-sila dalam keperawatan. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi pada sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai seorang perawat, tentu harus menjunjung tinggi kebebasan beragama bagi klien. Hal itu dikarenakan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui adanya 5 kepercayaan atau agama. Maka sudah tentu sebagai seorang perawat harus bisa menghargai dan menghormati pasien atau klien yang berbeda kepercayaan. Selain itu, seorang perawat yang baik juga harus bisa menanggamalkan nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan profesi keperawatannya seperti dalam tata kelakuan yang sesuai norma agama. Implementasi dari sila pertama antara lain: 1. Ikut mendoakan kesembuhan pasien meskipun berbeda keyakinan. Kedua, memberikan kesempatan kepada pasien untuk berdoa atau sholat sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sebelum dan sesudah melakukan tindakan keperawatan. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah masing-masing jika antara perawat atau maupun dokter berbeda keyakinan dengan pasien. Yang keempat, perawat membantu pasien yang ingin menghormati dan melaksanakan ibadahnya saat pasien dalam keadaan keterbatasan. Yang kelima, perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan perlu bersikap sadar, murah hati, dan dalam arti bersedia memberikan bantuan dan pertolongan kepada pasien dengan sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Yang keenam, perawat yang jujur dan tekun dalam tugas. Yang ketujuh, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedelapan, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mengandung arti bagi profesi keperawatan yang seorang perawat harus bersikap adil terhadap klien.
memiliki rasa cinta dalam artian sayang terhadap klien, serta tidak membeda-bedakan klien dalam melakukan perawatan dengan keanekaragaman budaya serta suku bangsa. Seorang perawat dalam menjalankan tugasnya tentu akan menghadapi klien yang berbeda-beda. Sangat jelas bahwa seorang perawat harus adil dan menangani klien dengan penuh tanggung jawab serta tidak dengan semena-mena. Implementasi dari sila kedua antara lain: 1. Memberikan pelayanan yang adil tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagaimana sesuai dengan penyakit yang diderita pasien. Yang kedua, dalam merawat pasien hendaknya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang tidak memperlakukan pasien dengan semena-mena. Ketika perawat merawat pasien dengan penuh perasaan cinta serta sikap tenggang rasa dan tak semena-mena. Ketika perawat merawat pasien dengan penuh perasaan cinta serta sikap tenggang rasa dan tanpa selera. Yang keempat, membela pasien pada saat terjadi pelanggaran hak-hak pasien sehingga pasien merasa aman dan nyaman. Yang kelima, perawat memberikan informasi dengan jujur dan memperlihatkan sikap empati, yaitu turut merasakan apa yang dialami oleh pasien. Yang keenam, meningkatkan dan menerima ekspresi perasaan positif dan negatif pasien dengan memberikan waktu untuk mendengarkan semua keluhan dan perasaan pasien. Yang ketujuh, perawat memberikan sensitivitas dan peka terhadap setiap perubahan pasien. Yang delapan, perawat bersedia mengerti terhadap kecemasan dan ketakutan pasien. Perawat harus memiliki minat terhadap orang lain dan memiliki wawasan yang luas. Yang ke-10, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang ke-11, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dengan keanekaragaman tersebut menimbulkan masyarakat yang berbeda-beda. Dalam profesi perawat justru akan berbaur dengan tenaga kesehatan yang lainnya. Hal ini akan menimbulkan berbagai pandangan antara tenaga kesehatan yang satu dengan tenaga kesehatan yang lainnya. Seorang perawat akan dihadapkan dengan berbagai profesi yang akan menunjang profesinya untuk kesembuhan bagi klien. Maka implementasi dari sila ketiga jelas harus dilakukan oleh seorang perawat. Hal ini dimaksudkan agar klien dapat merasakan kenyamanan dan cepat dalam memperoleh kesehatan. Seorang perawat tidak boleh mementingkan diri pribadi, kelompok, ataupun ras. Seorang perawat yang baik harus mementingkan kesehatan klien, baik berbeda agama, ras, suku, bangsa. Implementasi dari sila ketiga antara lain: 1. Mengembangkan kerjasama sebagai tim dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan. 2. Mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien daripada kepentingan pribadi. 3. Perawat harus menjalin hubungan baik terhadap sesama perawat lain, staf kesehatan lainnya, pasien, dan keluarga agar tidak terjadi konflik yang menimbulkan perpecahan. Yang keempat, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Dan yang kelima, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang keenam, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang ketujuh, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang kedelapan, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kesembilan, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ke-10, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila keempat memiliki arti yang lebih luas, akan tetapi dalam profesi perawat akan terlihat jelas bahwa dalam pelaksanaan keperawatan terhadap klien, seorang perawat harus bisa dipimpin dan bekerja secara tim. Selain itu, sebelum melaksanakan tindakan kepada klien harus terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan keluarga klien serta tenaga medis lainnya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta proses pelayanan kesehatan yang baik bagi klien. Implementasi sila keempat antara lain 1. Sebelum melakukan tindakan perawatan kepada pasien, perawat hendaknya mengutamakan musyawarah dengan pasien dan keluarga pasien dalam mengambil keputusan. Yang kedua, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Yang ketiga, perawat hendaknya membiasakan diri menahan pembicaraan tentang hal-hal pasien dengan orang yang tak mempunyai hal dalam hal itu dan yang tidak mengerti soal perawatan pasien, meskipun orang tersebut keluarga pasien sendiri. Yang keempat, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kelima, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang keenam, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang ketujuh, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang kedelapan, dengan i'tiqad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang kesembilan, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kesepuluh, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Ke-11, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan permusyawaratan. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dalam profesi keperawatan memiliki arti bahwa seorang perawat harus bersikap adil dan merata terhadap seluruh rakyat Indonesia. Hal ini mengandung pengertian bahwa seorang perawat dalam melaksanakan tugasnya harus bersikap sama dan tidak membeda-bedakan antara klien yang satu dan klien yang lainnya. Seorang perawat juga harus mampu mementingkan keselamatan klien dan juga keselamatan bagi dirinya sendiri. Seorang perawat harus mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban klien. Implementasi dari sila kelima antara lain 1. Mengembangkan sikap adil dan keseimbangan antara hak dan kewajiban terhadap semua pasien. 2. Perawat pasien dilaksanakan dengan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan antara pasien, keluarga pasien, perawat, dokter, serta tim paramedis dan medis lainnya. Yang ketiga, antara hak dan kewajibannya perlu diseimbangkan, lebih mementingkan keselamatan pasien tapi tidak mengabaikan keselamatan perawat itu sendiri. Yang keempat, perawat mampu mencurahkan waktu dan perhatian sportif dalam tugas, konsisten serta tepat dalam bertindak. Yang kelima, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang keenam, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketujuh, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kedelapan, menghormati hak orang lain. Yang kesembilan, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang ke-10, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Yang ke-11, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Yang ke-12, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Yang ke-13, suka bekerja keras. Yang ke-14, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Yang ke-11, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial. Kesimpulannya, Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dasar negara Republik Indonesia. Pancasila juga merupakan sumber kejiwaan masyarakat dan negara Republik Indonesia. Maka manusia Indonesia menjadikan pengalaman Pancasila sebagai perjuangan utama dan kehidupan
kemasyarakatan dan kehidupan kenegaraan. Oleh karena itu, pengalamannya harus dimulai setiap warga negara Indonesia. Setiap penyelenggara negara yang secara meluas akan berkembang menjadi pengalaman Pancasila oleh setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah. Dalam menjalankan profesi sebagai perawat, memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien merupakan sebuah kewajiban, bukan semata-mata hanya karena uang. Ketulusan melayani tanpa membeda-bedakan satu sama lain merupakan salah satu implementasi dari sila yang terkandung dalam Pancasila. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata pengucapan atau mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.